Hai, selamat datang di New Talent Indonesia. Di sini akhirnya aku bisa rekaman lagi di bulan Agustus ini dan sekarang kita akan rekaman untuk bacaan asmara atau love reading dan kita akan rekaman untuk zodiak Leo karena Agustus adalah bulannya Leo. Nah, sekarang Leo di sini kita akan bikin seperti biasa 2 sesi. Kita akan rekaman bagi yang berpasangan di sesi pertama, kemudian di sesi berikutnya kita akan rekaman bagi yang single. Jadi sekarang kita langsung aja lihat bagi yang berpasangan terlebih dahulu buat Leo di bulan Agustus. Here we go. Oke Leo, so di sini kita sudah buka tebaran hubungan ya antara kamu dengan pasangan kamu. Nah, pasangan kamu ini tuh bisa jadi suami, istri, pacar, gebetan atau siapapun lah ya yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton yang berpasangan ini. Nah, di sini mungkin kamu terhubung dengan Aquarius, bisa jadi atau Libra, bisa jadi juga Virgo atau bisa jadi dengan zodiak yang lain. Ada perbedaan ekspektasi ya antara kamu dengan pasangan kamu ini Leo. Sebenarnya ada satu hal yang semacam vonis lah ya dari kartu-kartu ini, dari hasil readingan kamu ini yang membuatku berpikir bahwasanya hubungan kamu dengan pasangan kamu ini terlepas pasangannya siapa akan sangat sulit untuk diusahakan. Karena menurutku suatu hubungan itu akan berhasil kalau misalnya keduanya mampu di sini untuk bekerja sama dengan baik dalam suatu hubungan. Nah, di sini aku ngelihat ada ketimpangan. Ada ketimpangan dalam artian yang satu di sini masih ingin mengusahakan hubungan ini untuk terus berlanjut, tapi yang satu lagi di sini kayak lanjutkan nggak ya, bertahan nggak ya, atau putus aja kali ya kayak gitulah, atau bercerai aja kali ya. Ada two of wands di sini. So itu tuh kayak 50-50 energy di mana orang ini tuh kayak nggak yakin dengan satu keputusan spesifik yang ingin diambil di dalam hubungan ini bersama kamu. Oke, ini terlepas kamu nih Leo atau bisa jadi vice versa si pasangan kamu ini. Jadi ini bisa jadi interchangeable, oke, terbolak-balik. Kenapa orang ini ragu? Kenapa ada salah satu pihak di sini berada di 50-50 energy atau ngerasa ragu ya untuk melanjutkan hubungan ini? Karena ada kartu Five of Cups, ada kekecewaan, ada rasa sedih yang dia ngerasa susah move on dari kekecewaan dan rasa sedih itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya di sini dia sampai berpikir di level dimana ini worth it gak ya hubungan ini dilanjutkan gitu loh. Apakah pengorbanan gue bakal diapresiasi oleh orang ini? Karena dalam suatu hubungan itu gak cuman kamu doang yang berkorban, pasangan kamu pasti juga ada pengorbanan. Ya tergantung besar kecilnya gitu ya. Karena kan ada effort di situ, ada energi yang dicurahkan di dalam suatu hubungan. Dan dia ngerasa effortnya itu nggak terbalaskan atau nggak dapat semacam apresiasi di dalam hubungan ini, sehingga akhirnya dia sampai di titik ragu untuk melanjutkan hubungan ini Leo. Nah, kartu potensinya jelek, mungkin kita akan klarifikasi menggunakan Lenormand ya. Nah, di sini aku ngelihat kalian berada di titik di mana komunikasi jelek. Bisa jadi di sini ada suatu situasi di mana bagi yang suami istri ya, kayak pisah ranjang, pisah rumah, dan bisa jadi juga di sini kayak ada ancaman gitu ya. Kalau misalnya kamu terus kayak gini, aku cerain aja, mungkin something like that. Dan itu tuh membuat seseorang benar-benar merasa kehilangan arah. Ya walaupun dia masih ingin sih mempertahankan hubungan ini, Nine of Wands. Seseorang di sini kayak masih benar-benar gimana ya, yakin bahwasanya hubungan ini masih bisa diperbaiki, masih bisa dilanjutkan. Tapi kayak pasangannya udah yang kayak one foot in, one foot out gitu loh. Satu kakinya masih di dalam hubungan ini, satunya lagi udah kayak siap untuk keluar dari hubungan ini. Oke, potensinya juga jelek, ada Ten of Wands. Antisipasi aja mungkin dari pertengahan Agustus ini sampai akhir Agustus itu tuh situasinya belum akan membaik banget gitu ya. Bagi sebagian kalau misalnya memang ada di sini kayak ada perpisahan atau bisa jadi kayak
pisah ranjang, pisah rumah misalnya, mungkin itu masih akan berlanjut sampai akhir Agustus. Oke, kita akan coba klarifikasi. Tapi apa yang bisa aku sarankan ya kalau misalnya situasinya seperti ini, Leo? Sarannya sih mungkin bicarakan baik-baik ya. Apakah kamu di sini masih bisa mengkomunikasikan atau bernegosiasi dengan pasangan kamu ini kalau misalnya kamu memang masih ingin melanjutkan hubungan ini? Sepertinya masih bisa. Masih bisa banget. Cuman ya jangan agresif lagi gitu loh. Jangan agresif untuk menyampaikan pendapat atau opininya kamu, karena mungkin itu akan semakin bikin pasangan kamu yang udah ragu ini semakin yakin gitu loh keputusannya di sini untuk berpisah misalnya. Kalau misalnya memang ada ancaman seperti itu. Karena di sini ada the creator, itu adalah kartu di deck khusus yang aku gunakan ini, bahwasanya there's something wrong, there's something totally wrong gitu loh, yang mungkin bisa dibilang red flags lah, yang mungkin harus benar-benar kamu analisa banget, ini masih bisa nggak sih gue toleransi dalam hubungan ini atau enggak. Nah, bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa sih kamu udah benar-benar ngerasa kayak boundaries kamu dilanggar, yang boundaries yang benar-benar kayak prinsipil banget ya, yang kamu tuh ngerasa kayak benar-benar menjadi orang lain demi orang ini gitu loh. Mungkin kita coba klarifikasi di sini ya Leo ya, untuk kartu Ten of Wands-nya ini masih bisa diperbaiki nggak gitu loh. Here we go. Oke, so di sini tuh ada kartu key dan juga house. So key dan house itu ya, kalau misalnya bisa kamu lihat, itu tuh merupakan pertanda positif. Artinya pasangan kamu ini mungkin cuma butuh diyakinkan ya. Ini worth it loh untuk diperjuangkan. This relationship is worth fighting, worth your energy, worth your effort. Remember guys, this is not only about one person gitu loh. Relationship it's not only about you, it's also about the another person. Karena kalau misalnya kamu ngerasakan saya berkorban di sini, Mbak, pasangan kamu juga pasti ada yang dia korbankan gitu loh. Nggak cuman kamu doang yang berkorban di sini. Oke, baik itu Leo atau bagi cross watchers. Jadi intinya adalah kalau kamu memang udah ngerasa benar-benar siap untuk suatu hubungan, kamu pasti udah bisa berpikir jernih, berpikir matang bahwasanya it takes two to tango. Oke. Bagaimana caranya menyatukan dua kepala dengan dua isi yang berbeda, dua tujuan yang berbeda menjadi satu di dalam satu atap. Susah banget, memang susah. Tapi I think ya di dalam situasi ini menurutku cukup worth it untuk diperjuangkan Leo. Walaupun mungkin akan akan terseok-seok gitu ya, karena Ten of Wands merupakan kartu soal burdens, beban ya. Cuman sih bagiku ya, kalau aku ngeliat kartu Ten of Wands ini kemudian ada kartu The Creator, sebagian dari kamu aku ngerasa hubungan ini akan berakhir. Tapi semoga saja nanti realitanya lebih baik. Kita akan lihat di sini oracle cards-nya bagi Leo yang berpasangan. Here we go. Di sini tuh ada kartu release your ex, kemudian ada kartu wedding dan trust. Bagi sebagian dari kamu ini kayaknya memang benar ya, mungkin sudah suami istri atau bisa jadi sedang merencanakan pernikahan. Kemudian ya wajar lah ya dalam relationship itu, kalau misalnya kalian mau nikah misalnya atau merencanakan hal-hal serius itu kadang memang muncul tuh isu-isu yang kadang out of nowhere gitu ya, kayak sebelumnya nggak pernah muncul, akhirnya tiba-tiba muncul. Nah di situ benar-benar ujian yang seutuhnya, mungkin bukan ujian, maybe that's the true color of your partner gitu loh, mungkin memang gitulah dia apa adanya. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak kamu nerima gitu loh dengan sikap dia yang seperti itu? Apakah menurutmu worth it gitu loh? Nah itu yang harus kamu tanyakan ke dirimu sendiri, di mana aku nggak akan bisa jawab karena yang menjalani kamu gitu loh. So you have to ask yourself, is it worth it to fight for this relationship gitu loh? Apakah gue yakin dengan orang ini? Karena kalau misalnya kamu berada di titik 50-50 ya artinya kamu gak yakin-yakin amat, and you need to discuss things with your partner gitu loh. Apakah kamu di sini sudah suami istri atau belum? Khususnya sih bagi yang akan segera menikah ya, karena ada kartu wedding di sini. Trust. So do you trust your partner? Kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang harus gitu ya ngecekin HP pasangan kamu 24 jam, you don't trust your partner.
Buat apa kamu sama dia kalau kamu nggak percaya gitu loh. You know what I mean? Nah, sayangnya di sini ada kartu release your ex. So release your ex, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang terhubung atau bisa jadi pasangan kamu ini tuh, atau bisa jadi kamu di sini Leo yang belum bisa melepaskan masa lalunya kamu. Ada kartu ex di sini. Dan mungkin pasangan kamu ini atau seseorang di dalam dinamika ini tuh masih terbayang-bayang dengan sosok mantan. Mantan masih dijadikan sebagai tolak ukur. Mantan gue dulu ngelakuin ini, kenapa dia nggak bisa ngelakuin ini ke gue sekarang, kayak gitu loh. Jadi kayak kamu tuh masih berkaca ke sosok masa lalu yang dimana itu nggak akan relevan lagi. Kalau misalnya kamu memang berada di state seperti itu, this is not the correct or the right person for you probably, karena kalau misalnya kamu masih bisa membandingkan pasangan kamu dengan orang lain, ya artinya mungkin you haven't found the right person yet, I think. Okay. So, kalau misalnya kamu memang yakin dan kamu ingin move on ke depannya dengan orang ini, ya kamu harus release your past, release your ex, okay? Karena apapun yang terjadi di masa lalu, ya it's in the past. We can't change it anymore. Kita nggak bisa ubah itu lagi. Oke, jadi aku sih ngerasa ini 50-50 ya. Ada di sini yang masih bisa diperbaiki hubungannya, ada di sini yang mungkin ada yang berpisah, atau ada yang kayak cerai atau kayak putus gitu. Ya, Leo ya. So kita lanjut di sini bagi Leo yang single. Here we go. Oke, Leo yang single, di sini ada kartu Queen of Pentacles, The Mother Star, The Hermit, kemudian ada kartu The Emperor. Oke. Bagi kamu yang beneran single, aku sih ngerasa di sini kamu akan ketemu dengan orang baru. Itu satu, Queen of Pentacles. Atau bisa jadi kamu kayak ada ketemu lah sama sosok baru di sini, Leo, ya. Tapi ya belum ada status. Kalau misalnya dibilang pendekatan, enggak juga. Kayak ya orang ini tuh kayak gimana ya? Memalingkan dunianya kamu, dapatlah fokusnya kamu di sini. Kalau misalnya kamu pergi kerja, masih orang ini yang keinget gitu ya. Mungkin bisa jadi ini rekan kerja yang istilahnya tuh kecantol lah di kamu, TTM, teman tapi mesra. Ya, nggak ada status official lah antara kamu dengan orang ini. Masalahnya di sini aku ngeliat kartu The Mother Star sebagai challenge. Mungkin kita akan klarifikasi nanti. Hanya saja karena di sini kartu potensinya adalah kartu The Hermit dan sarannya adalah The Emperor. Aku ngerasa di dalam situasi ini ya, Leo yang single, kalau memang benar ada satu individu spesifik yang kita bicarakan di sini atau ada orang baru yang akan datang, saranku jangan terburu-buru. Karena kan ada tuh sebagian orang yang kayak baru aja di teks sama orang ini udah kepikiran, ini gue nikahnya adat Sumatera, ini gue nikahnya adat Bali gitu ya, gue mau nikahnya adat. Jangan, kalau misalnya kita kenalan sama orang, ya kita fokus untuk mengenal orang itu dulu gitu loh. Gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan orang ini, bisa nggak gue teamwork sama orang ini, masuk nggak prinsipnya gue sama orang ini. Nah kan normalnya kayak gitu ya, tapi kan ada sebagian orang yang udah kepikiran, oh mau anak berapa, mau punya mobil berapa, merek mobilnya apa yang mau dibeli gitu kan. Udah kepikiran terlalu jauh, padahal ngomong juga baru seminggu gitu kan, atau kenalnya mungkin baru 1 bulan. So something like that. Kayak ini nih bukan suatu koneksi yang menurutku akan berjalan cepat. It takes time, it will take time menurutku di sini. Jadi kalau memang benar ada sosok baru nih yang kamu kenal, atau mungkin kamu suka sama orang ini, kamu kecantol sama orang ini Leo, atau bisa jadi orang ini yang kecantol sama kamu, saranku pelan-pelan aja. Oke, pelan-pelan aja. Kemudian set ekspektasinya kamu, ya, karena kadang ekspektasilah yang membunuh kita.
oh orang ini tuh seharusnya kayak gini. Itu tuh dalam imajinasi kita nggak ya nggak sih? Kita kan punya semacam imajinasi tersendiri bahwasanya ini gue pengen pasangan gue kayak gini gini gini. Dan ketika kamu ketemu orangnya, imajinasi itu langsung hidup lagi. Hanya saja mungkin ya nggak mungkin semua ekspektasi kita itu dipenuhi oleh si individu ini, ya nggak? Nah itu di sini makanya muncul kartu di Emperor sebagai sarannya. Make it logic aja gitu loh, follow your logic. Ya, coba untuk lebih logis aja dalam menilai kedekatan kamu dengan orang ini, jangan terburu-buru dulu. Nah, tadi aku bilang ada kartu di Hermit ya sebagai potensinya. Aku sih ngerasa belum akan ada perkembangan yang signifikan antara kamu dengan pasangan kamu ini atau si doi ini ya Leo ya. Makanya di sini kartu sarannya pun adalah di Emperor. Karena kalau misalnya kamu di sini mampu untuk mengimbangi energi orang ini, di mana orang ini juga slow things down, begins with friendship first gitu ya, memulai dari persahabatan dulu, kenal dulu. Aku ngerasa sih ini bisa berkembang. Aku ngeliat di sini Leo, kalau kamu mau bersabar. Oke, di sini juga ada kartu Eight of Wands. Bisa jadi ada yang ketemu online, misalnya kayak dating app, dating site, atau bisa jadi kayak kalian ketemu di social media gitu ya. Mungkin kita coba klarifikasi di Hermit, kemudian the Mother Star karena itu mengganggu banget. Here we go. Oke Leo, so aku akan jelaskan the Mother Star dulu karena di sini ada kartu the Heart dan juga letter. Ini spesifik banget, gak akan cocok untuk semua orang yang nonton. Bagi sebagian kamu yang ngerasa kayaknya ketemu sama seseorang yang udah ditakdirkan, dijodohkan gitu ya. Karena ada sebagian orang yang berpikirnya instan gitu loh, berpikirnya sempit gitu ya. Baru ketemu sama orang ini ya langsung berasa kayak dia bakal duduk di pelaminan dengan saya mbak gitu ya. Ada tuh kayak dek gitu ya, berasa kayak dia bakal jadi suaminya saya, dia bakal jadi istrinya saya. Kayak mohon itu dihindari dulu untuk saat ini kalau memang ada pemikiran seperti itu. Karena itu adalah challenge. The Mother Star di sini ada challenge. The Mother Star sebenarnya merupakan kartu yang positif ya di deck ini. It means yes in a positive way dalam deck ini. Tapi karena sebagai challenge, kemudian ada kartu Heart dan juga letter. Hindari bersikap superficial, shallow gitu ya. Gue ngerasain ada aura-aura positif gitu loh, dia bakal nikahin gue mbak gitu ya. Terus kamu langsung kayak memberikan semuanya sama orang ini. No, jangan dulu, itu saranku. Oke, kalau misalnya memang kamu ngerasa cocok dengan hasil readingan ini, ingat logic first di dalam kedekatan ini antara kamu dengan orang ini, Leo. Karena kalau kamu gak menggunakan logika, kamu akan sakit. Tujuan kamu nonton video ini adalah agar ada antisipasi gitu ya. Gimana nih gue deketin orang ini gitu ya. Apa yang bisa gue lakuin. Nah, di sini aku kasih saran use your logic for this kind of relationship or connection gitu loh. Apalagi kalau misalnya memang kamu cocok dengan hasil readingan ini. Oke. Nah, di sini juga ada kartu jelek guys, ada kartu the Fox dan juga Lady. So the Fox merupakan representasi dari thief cards gitu ya di Lenormand. So thief merupakan pencuri ya di Indonesia kan. Mungkin nggak negatif amat, bisa jadi orang ini tuh kayak masih meraba-raba ya, masih membaca karakter kamu, gimana nih gue cocok nggak sama Leo, gue cocok nggak sama si doi ini. Dia mungkin masih membaca-baca sebenarnya, kayak ya wajar sih ya, mungkin dia masih mempertimbangkan A, B, dan C gitu loh sebelum dia benar-benar ingin terbuka sama kamu. It takes time gitu loh. Jadi bukan karena orang ini pure jahat atau punya niat di sini memanfaatkan kamu gitu ya. Karena ada sebagian orang yang karena ekspektasi yang gak terpenuhi, akhirnya dia langsung mikir orang itu jahat gitu ya. Dia langsung melabeli orang itu jahat. Padahal kan itu kan kamu cuma kecewa aja gitu loh, ekspektasi kamu gak terpenuhi. So in this situation, aku sih ngerasa orang ini gak jahat guys, seriously. Karena mungkin kalian baru kenal aja. Kalian gak bisa judge orang langsung jahat gitu ya, enggak. Tapi it takes time. Kasih orang ini waktu. Aku gak akan langsung vonis, jangan sama orang ini, enggak. Cuman kasih waktu aja, karena di Emperor merupakan kartu soal kendali. Kalau kamu bisa mengendalikan diri kamu, aku sih ngerasa kamu bisa kenal orang ini secara lebih genuine. Kayak hilang gitu loh justifikasinya kamu, ternyata orang ini tuh begini. Ternyata tuh dia begitu maksudnya, kayak gitu loh.
Oke, mungkin kamu di sini terhubung dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Aries bisa jadi juga, atau Sagittarius, atau bisa jadi juga dengan Leo seperti dirimu sendiri. Kita lihat di sini oracle cards-nya guys, here we go. Oke, so di sini ada kartu Love Yourself First, kemudian ada kartu You Deserve Love, dan Stay Optimistic About Your Love Life. So, kayaknya dua kartu ini tuh mengkonfirmasi di Emperor. It's not that this person is bad for you guys. Orang ini tuh mungkin gak jahat pada dasarnya, tapi ya kamu tuh belum kenal aja orang ini seutuhnya. Kamu tuh cuman dapat kulit-kulitnya doang gitu loh. Kamu harus ngobrol sama orang ini, kamu harus melewati banyak waktu sama orang ini gitu loh. Oke. So you deserve love. Orang ini mungkin berpotensi nih, bisa nih menjadi pasangan kamu. Cuman kan cinta gak tumbuh dalam semalam gitu loh. Jangankan cinta, kepedulian aja gak tumbuh dalam waktu 1 atau 2 menit. Butuh sebab dan akibat gitu loh. Kenapa orang itu bisa peduli? Ada penyebabnya. Sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada kartu Love Yourself First. Jangan sampai kamu di sini mencintai orang lain secara ugal-ugalan, tapi kamu nggak tahu kenapa gue nggak bisa gitu loh memaknai cinta untuk diri gue sendiri. You know what I mean? Gimana mungkin kamu di sini bisa mencintai orang lain, tapi kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri? So start to take care of yourself first. I think love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive katanya di sini. Jadi kalau kamu bisa lebih respect ke diri kamu sendiri, orang lain pasti juga akan respect sama prinsipnya kamu guys. Oke? Okay? So Leo, ini adalah hasil readingan kamu ya di bulan Agustus. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Tunggu aja di New Tarot Indonesia. Oke? Okay? Bye.